Guys, suaminya Sandra Dewi itu katanya disinyalir dapat 20 tahun penjara ya dan denda 1 miliar. Menurut kalian worth it nggak sih dengan dia sudah membuat kerugian negara yang begitu besar, triliunan ya, walaupun tidak dipegang sendiri atau tidak dimakan sendiri, namun dialah salah satu dari ujung tombak dari korupsi tersebut gitu loh. Nah, kalau menurut saya nih, apa sih kok cuman segitu gitu loh? Harusnya lebih berat lagi dong. Masa 1 miliar? 1 miliar itu anggap seperti 100.000 buat dia, paham? Atau 1 juta lah buat dia gitu loh. Ya ampun, gak ada apa-apanya kali 1 miliar dibandingkan dia bertahun-tahun mengeruk uang negara gitu tanpa kita tahu. Hey, para penegak hukum, seharusnya undang-undang kalian itu diperbaharui semuanya. Harusnya orang yang melakukan korupsi itu dimiskinkan. Jangan cuma segitu. Belum lagi potongan-potongan penjara nanti, potongan-potongan tahanan dan sebagainya. Delalah paling cuma 5 tahun dari 20 tahun itu. Kalau 1 miliar mah merem dong. Coba, secara istrinya aja sebagai seorang artis yang punya endorsement banyak, dia juga punya banyak duit dan sebagainya dari hasil pemberian selama jadi istri dan sebagainya. Iya dong, 1 miliar mah aduh, jual tas Hermenya aja udah ketutup kali gitu loh. Nah, ini loh salah satunya nih. Harusnya kalian penegak hukum jangan kong kali kong ya. Yuk tegakkan dan miskinkan orang-orang yang korupsi itu. Setuju nggak kalian? Mudah-mudahan setuju sama saya ya. Kayaknya enak banget ya orang korupsi. Kita susah-susah cari duit kemana-mana. Dia enak-enakan dapat duit dan menikmati semua fasilitas. Private jet, barang-barang branded. Kok sirik? Gak sirik. Tapi ini sebagai pengingat kita bahwa apa yang kita kerjakan itu harus halal. Paham? Salam. Kita dari. Ya, memang seharusnya sih begitu ya. Dia juga diselidikin dan ditetapkan sebagai tersangka. Karena biar bagaimanapun itu si SDW itu sudah menikmati hasil korupsi dari yang dilakukan HM suaminya. Terlepas dari dia tahu atau tidak tahu sumber dana kekayaan suaminya ya. Walaupun ya banyak gitu netizen yang berspekulasi dan masih membela dia. Oh, ini kayaknya SDW memang nggak tahu deh gitu penghasilan suaminya tuh dari mana gini-gini dan segala macem ya. Tapi menurut gua sih paling enggak dia tahu ya, tapi dia diem gitu. Makanya kan selama ini kan dia tuh nggak terlalu vulgar gitu pamerin semua hartanya. Walau ya tetap aja ada lah yang dia pamerin ya, kayak glamor dia sama keluarganya yang kamu seupai itu ketika ke Amerika atau ke Jepang dan lain sebagainya. Barang-barang branded dia baik yang di endorse maupun yang dia pakai dalam setiap postingan dia di akun sebelah ya kan gitu. Terlepas dari dia tahu atau tidak tahu, dia sudah menikmati hidup mewah, barang branded, fasilitas luxury dari apa ya dihasilkan oleh si HM ya suaminya. Jadi harusnya memang jadi tersangka. Semoga disegerakan. Beda banget ya koruptor Wakanda sama koruptor luar negeri. Saya juga kenal koruptor dari Italia, teman saya. Dan dia itu judi online. Dia itu curi harta dari Italia dan kabur ke Bali. Buka usaha kafe, klub, diskotik, panti pijat, refleksi. Kaya sekali. Begitu juga ada orang Italia yang korupsi di Italia. Habis itu dia itu ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko. Mereka pergi. Mereka pinter-pinter. Koruptor-koruptor itu di Eropa kelas kakap. Kalau di Wakanda, koruptornya itu rada-rada gimana ya? IQ 70. Mereka nggak kabur ke negara lain. Mereka itu mamer, flexing
dan buka rahasia sampai asuransi anaknya berapalah, inilah mama papa kerja demi anak, sampai kerjanya serius, sampai malingin satu negara gitu. Heran sekali. Lagian aneh ya, bangun pagi suami kasih hadiah, ini honey, saya kasih hadiah kamu, ini pesawat, oh thank you so much gitu, seperti terima hadiah motor wewek. Kalau mereka kasih hadiah pesawat, habis itu mamer, diviralkan, apalagi habis itu ngomong Tuhan yang kasih, Tuhan begitu baik. Surat Tuhan bicara bahwa inilah suami pas untuk saya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kasih maling suami selamanya. Oh yeah, sebab Tuhan baik, aku puji kau, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kasih suami maling selamanya. Ya habis itu ke gereja-gereja, bersaksi, podcast, Tuhan lo yang kasih, Tuhan. Orang Eropa tuh nggak pakai nama Tuhan. Mereka maling kabur, jelas pintar, ini udah pakai nama Tuhan, udah flexing, mamer, dipuja-puja pula sama netizen. Aduh cantik sekali saya Cici, dapat suami ganteng, keren, anak unyu-unyu, kamu cantik, aduh keren, didoakan pula. Memang rada-rada IQ 70 ya Wakanda ini ya, makanya butuh antri bansos, makan siang gratis sama cucu basi. Gue takut, aku gak mau jadi gelo seperti Wakanda, sorry ya. Miskinkan dan hukuman mati ini yang cocok untuk semua para koruptor dan semuanya para orang-orang yang udah menghabiskan aset negara di Indonesia ini. Iya kan weh? Bertahun-tahun itu semuanya orang-orang Bangka Belitung sudah menjadi miskin akibat semua para koruptor dan pengambil semuanya tambang-tambang liar yang ada di Bangka Belitung, khususnya tambang timah. Ini suami Sandra Dewi Harvest ini yang sudah mengumpulkan bertriliun-triliun uang dari hasil tambang timah yang ada di Bangka Belitung. Jadi maksud aku yang mewakili semuanya masyarakat, khususnya masyarakat Belitung, ini pantasnya bagi orang-orang yang koruptor ini, semuanya masyarakat cocoknya meludahi muka mereka, iya kan weh? Ini mereka-mereka si mata sipit, si muka sipit ini yang sudah menimbun harta kekayaan mereka bertahun-tahun dari Bangka Belitung. Timah-timah yang mereka jual belikan, mereka simpan untuk aset mereka sampai 7 keturunan, bahkan sampai 100 juta keturunan, sampai kiamat dunia ini nggak habis uang mereka dan harta mereka. Jadi aku mewakili semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Belitung, ini cocoknya dihukum mati, dimiskinkan, atau semua masyarakat Belitung itu yang kerjanya bertani, berkebun, yang kerjanya menampi-nampi, menambang-nambang jadi buru-buru mereka, yang seharusnya mereka kaya raya, yang kekayaan rayanya itu dirampas oleh mereka semata sipit ini. Cocoknya ini semuanya masyarakat Belitung datang meludahi mereka, dimiskinkan. Itu suami Sandra Dewi, kelihatannya hedon, artis terkenal kawin di Jepang dengan mewah-mewah, rumah bertingkat 100 sampai ke langit. Itu semuanya Helena Lim semuanya lah. Dan para pejabat-pejabat, tolong bongkar ya KPK. Tidak mungkin tidak ada kaitannya dengan para pejabat dan oknum-oknum tertentu. Itu semuanya kepolisian juga ini terlibat ini. Nggak mungkin bisa mereka bekerja untuk merampas semuanya aset negara, aset-aset masyarakat tanpa ada seizin oknum-oknum tertentu, aparat-aparat kepemerintahan. Itu maksud aku weh. Jadi pantasnya mereka ini diludahi pakai dahak kita yang warnanya hijau, iya kan weh? Cocok kalian rasa.